Selamat malam, teman sekalian. Ini maupun yang di rumah. Ini Rabu malam pertama tahun 2023. Sekarang terpeleset dengan 22. Karena salah menyebut setahun. Karena 23. Waktu berjalan begitu cepat. Oke, kita buka surat Filipi pasal 1. Surat Filipi pasal 1. Kita baca ayat 9 sampai 11. Surat Filipi pasal 1 dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sama-sama kita membacanya hanya 3 ayat. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah baca 3 ayat firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, berkati akal budi yang Kau berikan pada kami, agar kami bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya dan menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari Minggu saya baru sampaikan bahwa kita perlu bertekad. Memasuki tahun yang baru, kita memakai sedikit momen untuk mereview, untuk mengevaluasi hidup kita di tahun 2022 yang sudah lalu. Apa saja yang kita sudah kerjakan, apa saja tekad kita di awal tahun dulu yang tidak tercapai. Dan kemudian kita membulatkan tekad untuk 2023. Manusia harus mempunyai goal untuk dicapai, untuk dikejar. Terutama yang masih muda-muda, Anda harus memiliki impian, Anda harus memiliki cita-cita. Saya ingat waktu saya kecil, waktu saya muda, mempunyai cita-cita, mempunyai sesuatu untuk dikejar. Nah, itu baru hidup bisa bergelora. Kalau tidak ada sesuatu untuk dikejar, tidak mempunyai target, maka bagaimana? Hidup hanya begitu-begitu saja. Tidak ada perlombaan. Hidup ini harus ada perlombaan. Kalau tidak ada perlombaan, kita tidak berlari, kita jalan santai. Tapi kalau ada perlombaan, wow, itu membuat hidup ini semarak sebenarnya. Jadi seru gitu. Hidup ada perlombaan, ada target, ada sesuatu untuk dicapai. Nah, itu indah sekali. Bahkan sampai sudah tua, kalau kita slow down, kita melambat, maka katanya ada banyak ulasan-ulasan, artikel-artikel. Kalau mentang-mentang sudah tua, jadi melambat dan mengistirahatkan pikiran dan segala macam, sebentar lagi pikun. Bahkan akan makin banyak penyakit datang menghinggap, makin banyak kesulitan bergerak, kesulitan buat ini itu, pikiran juga menjadi lambat. Kenapa? Karena mungkin banyak orang targetnya sudah capai, tidak ada sesuatu lagi untuk dikejar, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak
ya jemaat sekalian yang di sini maupun yang di rumah, terutama yang masih muda, demikian juga dengan yang tua, ya, bahwa kita harus memiliki sesuatu untuk kita kejar. Tahun 2023 apa? Anda mau melakukan apa? Ya, yang bisa dilakukan sesuai dengan umur kita, gitu loh. Ya, sesuai dengan umur kita. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, ya di sini pada waktu hari Minggu saya sudah menantang jemaat sekalian, gitu. Ini doa Paulus. Doa itu adalah sebuah pengharapan, ya. Suatu pengharapan apa yang mau dilakukan di depan. Doa. Kata Paulus, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, ya. Dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Wow. Jadi yang diinginkan oleh Rasul Paulus, adalah pengetahuan yang benar semakin bertambah. Dan pengertian-pengertian yang lain gitu. Dan dalam segala macam pengertian. Ya, tadi Gembala Stephen baru ngobrol dengan saya. Dia bicara lagi dengan satu mahasiswa yang sudah tamat, ya, mau uji doktrinnya lagi. Aduh, dapatkan. Ya, bagaimana ini? Ya? Saya bilang bagaimana? Kalau pengetahuan Alkitab yang umum saja gitu. Bangsa Yahudi punya 12 suku satu apa, dua apa dan seterusnya, ya toh? Itu saja tidak tahu. Nah, bagaimana Anda boleh tamat sebenarnya dari sini, betul nggak? Hah? Ini kan ngawur gitu loh. Ya. Itu pengetahuan yang umum, ya nggak? Yang sangat umum. Dan saya menantang mahasiswa, sebenarnya saya tidak mengizinkan Anda untuk tamat kalau belum pernah baca Alkitab satu kali dari Kejadian sampai Wahyu. Seharusnya bukan satu kali, saudara. Ya. Mungkin 5 kali mestinya, gitu loh ya. 5 kali. Selama 4 tahun Anda kuliah, mungkin 4 kali gitu. 4 tahun, 4 kali. Ya. 4 kali Anda harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga akan Anda tidak salah menyebut orang. Ya. Anda tidak salah menyebut ini ketukar antara Yakub dengan Yusuf dan lain sebagainya. Tidak ketukar gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Ini pengetahuan yang sangat umum gitu. Yang masih belum masuk dalam pembahasan teologi gitu loh. Masih belum, ya. Jadi jemaat juga, ya. Kalau jemaat membaca Alkitab satu kali dari Kejadian sampai Wahyu, Anda sudah membacanya selesai, dan nama-nama begitu familiar bagi kamu, ya. Dalam kamu mendengar khotbah, dalam kamu menelaah penjelasan-penjelasan yang disampaikan dari mimbar dan pembahasan-pembahasan di tempat lain, itu akan lebih masuk, ya. Lebih nyambung gitu. Ya kenapa? Ya bagi Anda itu nama itu sangat familiar gitu. Ya oke lah ya, mengenai tahun-tahun dan lain sebagainya itu masih jauh dari untuk menghafalnya semuanya, itu perlu waktu. Tetapi nama-nama yang umum, gitu, yang umum sekali ini, itu harus tahu, gitu. Harus sangat tahu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sampai tanya kepada Gembala Stephen, bagaimana bisa lulus pengantar perjanjian lama? Ya. Kalau suku-suku Israel saja tidak bisa hafal, bagaimana bisa lulus pengantar perjanjian lama? Belum lagi nanti orang minta membuktikan, bagaimana membuktikan Taurat itu Musa yang tulis? Gimana kita membuktikannya? Di mana ayatnya? Belum lagi kitab hakim-hakim itu siapa yang tulis? Ya toh? Itu siapa? Apa buktinya dan lain sebagainya? Itu lebih dalam. Ya. Sedangkan pengetahuan yang anak sekolah minggu saja, kita katakan begitu, anak sekolah minggu saja gagal gitu ya. Ini sangat performance sangat jelek gitu, sangat jelek ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Rasul Paulus, doa di sini katanya, doaku inilah doaku
Semoga kasih-Mu makin melimpah, ya, kasih makin melimpah, dan pengetahuan yang benarnya melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jadi kasih melimpah dalam pengetahuan yang benar, gitu. Saya tidak tahu, ya, kemerosotan mutu mahasiswa dibandingkan dengan yang awal-awal, apakah itu disebabkan oleh medsos? Ya. Apakah itu disebabkan oleh medsos? Jadi mahasiswa, ya, mungkin jemaat apalagi gitu, tidak memakai waktunya dengan baik untuk mengejar pursuit, ya, mengejar dan ingin mendapatkan pengertian yang baik, yang benar gitu. Kebanyakan main HP. Wah ini, ya, ini sangat buruk, ya, sangat jelek gitu, sangat jelek. Ya. Mutu seharusnya mutu itu makin meningkat. Ya. Tetapi, ya, belakangan ini, ya, terus terang kami sangat tidak puas gitu, ya, sangat tidak puas dengan performan yang diberikan. Ya. Ini tidak baik, ya. Ya, kalau di kalangan mahasiswa bisa terjadi begitu, kalangan jemaat misalnya, jemaat yang mengejar pengetahuan kebenaran itu berapa besar? Wah, saya ingat Grafe didirikan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tahun pertama itu fight habis. Ya, fight habis. Tahun pertama, kedua, fight habis. Ya. Waktu itu, saya mendorong sedemikian rupa. Ya. Itu semua jemaat yang laki-laki termasuk yang wanita yang ada. Ya. Termasuk dulu ICU segala macam, ikut sekolah Alkitab Senin malam, Selasa malam. Rabu malam doa, kemudian sekolah lagi Kamis malam, Jumat malam. Sehingga Pak Timotius berkhotbah, Pak Hasan berkhotbah, ya. Dulu Pak John Effendi berkhotbah, Yuven, semuanya dilatih sedemikian rupa. Jumat awal, saudara, saya ajak mereka untuk menggali, memiliki pengetahuan. Dan sekarang kelihatannya melemes gitu, melemes. Ya, pengkhotbahnya sudah banyak, ya. Ya, jemaat juga melemes. Yang saya khawatirkan adalah apa? Sampai kepada satu masa, seolah-olah jemaat Grafe itu masuk ke dalam sebuah zona nyaman. Gitu. Ini sudah comfort zone gitu. Wah, masa nyaman ini. Ya. Nanti akhirnya apa? Everything running as usual. Semuanya. Ya. Karena apa? Ya ini sudah 10 orang tidak hadir ini tidak berasa sekarang. Tidak ketahuan. Ya. Tiap-tiap minggu lebih dari 10 orang tidak hadir. Waktu tahun pertama, jemaatnya 10. Kalau 10 nggak hadir gimana? Ya. Kosong lah. Ya, nggak bisa. Ya, waktu itu kita push terus, ya, sedemikian rupa. Nah, ini yang saya sangat khawatirkan. Oleh sebab itu saya berharap, ya, tahun 2023, mari bangkit lagi kita, ya, bangkit lagi, kejar ini, kasih dalam pengetahuan yang benar, ya, dalam pengetahuan yang benar, ya, dan dalam segala macam pengertian, segala macam pengertian. Wow. Bukan hanya pengetahuan yang benar, berbagai-bagai macam pengertian. Banyak, ya. Banyak sekali pengertian. Ini zaman komputer, saudara. Ini zaman komputer. Ya. Boleh dikatakan, ilmu itu sekarang tidak ada batasnya. Ilmu tidak ada batasnya. Saya memuji dan salut, ya, kepada mahasiswa dan jemaat. Kalau Anda memakai
HP di tangan kamu dengan bijaksana. Ada banyak bisa dipelajari di sana. Ada banyak sekali. Banyak sekali. Saya dapatkan banyak sekali pengetahuan dari HP. Orang-orang post ke saya, minta tanggapan dan lain sebagainya. Banyak sekali, tak habis-habisnya waktu tersita ke situ. Tak habis-habisnya. Jadi berbagai pengertian berhamburan, banyak sekali. Ya. Ini zamannya. Sebentar lagi perpustakaan dengan buku fisik itu hampir bisa ditinggalkan. Kenapa? Ya sekarang semua cari di handphone jauh lebih cepat. Gitu. Bahkan Google Translate jauh lebih cepat daripada cari kamus. Ya. Lebih cepat. Ya. Kalau kata-kata bahasa Inggris yang saya tidak mengerti, hanya ditekan sedikit saja langsung copy. Ya. Langsung ke Google Translate, langsung paste, langsung keluar. Hanya beberapa detik saja. Ini zamannya pengetahuan tiada batas, saya kasih tahu. Tapi jikalau Anda memakai handphone kamu salah, itu menjadi jerat, ya. Itu menjadi batu sandungan, itu menjadi sesuatu yang merusak kamu, sangat amat disayangkan. Saya kasih tahu, sangat-sangat amat disayangkan. Ya. Nah inilah. Ya. Makanya di awal tahun ini saya ingin mengajak Anda. Saya ingin mengajak Anda, mahasiswa. Daripada Anda habiskan waktu dengan percuma. Baca Alkitab, baca dan baca. Sehingga apa? Nama-nama tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu begitu familiar. Ya. Anda tidak akan salah menyebut orang dan lain sebagainya. Baru kemudian penguraiannya, mensistematiskannya jauh lebih gampang. Karena kamu tahu semua nama-nama itu. Saya ingat, ya, mungkin karena saya dari sekolah minggu, ya, sudah mendengar banyak sekolah minggu. Tahun pertama tahun 84, saya sekolah Alkitab, ya, pengantar perjanjian lama, nama-nama hampir semuanya saya sudah tahu. Saya punya ulangan A terus sampai dosen saya, dia salut, saya punya 2 anak. Ya, mengalahkan semua mahasiswa yang lain, saudara. Kenapa? Karena saya suka, saya baca lagi. Waduh, Anda bisa bayangkan. Kitab Kejadian itu enak sekali dibaca. Ya di kitab Imamat agak sedikit tersendat karena, waduh, ya toh, itu terlalu banyak. Ya siapa lahir siapa gitu kan. Itu susah. Akhirnya masuk lagi ke kitab yang lain, ya. Kitab Keluaran, kalau kitab Keluaran, kitab Ulangan, ya enak dibaca. Apalagi cerita 1 raja-raja, 2 raja-raja, Samuel, semuanya enak dibaca. Enak sekali dibaca. Dan dibaca ulang-ulang pun tidak akan bosan. Gitu. Dan kita menjadi sangat familiar dengan nama-nama mereka semuanya itu. Ini menambah pengetahuan dan pengertian. Saya harap Anda punya tekad. Saya menantang mahasiswa. Ya, nanti wisuda salah satu yang saya mau tanya adalah sudah berapa kali baca Alkitab. Ya, jangan baris di situ nanti itu di wisuda. Gitu. Berapa kali sudah baca Alkitab? Ini penting ini ya. Daripada baca yang barang lain-lain gitu. Sudah berapa kali kamu baca Alkitab? Nah, sehingga hal-hal sepele itu sudah aduh malu, anak sekolah minggu saja lebih tahu dari kamu, itu malu. Ya, sangat malu gitu. Saya katakan. Kemudian di ayat yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya kamu, doa Paulus, doa saya untuk kamu sekalian, doa saya untuk jemaat semuanya adalah apa? Supaya kamu, ya, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Orang bijak, ya, orang bijak adalah kelihatan pada saat ada dipaksa harus memilih. Pada saat harus memilih, disitulah terlihat ini orang ya pinter apa bodoh. Ini orang bijak atau
Ya, tidak bijak. Pada saat apa? Pada saat memilih gitu. Pada saat memilih. Pada saat memilih pasangan hidup. Wow, ya. Pada saat itu terlihat sekali ini orang ya, punya hikmat atau tidak gitu. Dia pilih yang bagaimana? Ya enggak? Pilih yang tukang ngomong tapi sebenarnya ini kejelihan, hikmat ini. Bagaimana kita memilih. Ya. Kita memilih mau menikah sama siapa? Kita memilih mau berteman sama siapa? Kita mau memilih menggunakan waktu kita bagaimana? Nah, ini kita pilih ini. Oh, saya tak habis-habisnya berdoa, bangun tidur berdoa, ya. Urusan Manado Tuhan, tolonglah saya. Saya susah hati sekarang tidak tahu mau memilih yang mana Tuhan. Ya. Tidak tahu mau memilih yang mana. Ya. Ada banyak gitu ya. Ada banyak hal ya, memilih begini akan jadi begini, memilih begini akan begini. Banyak hal ya. Semakin besar efek yang akan didatangkan atas pilihan kita, kita semakin gentar menaruh pilihan kita. Ya kalau cuman pilih baju enggak usah pilih, itu urusan terlalu kecil. Tapi misalnya mau beli tanah, mau beli apa, mau bikin sekolah Alkitab di mana, oh itu tidak bisa. Tidak bisa seperti pilih baju, itu tidak bisa. Ya. Itu berdoa habis-habisan. Ya. Berdoa terus-menerus gitu. Sebenarnya bagaimana ini Tuhan, tolonglah saya. Tolonglah hati saya. Ya. Ulang-ulang berdoa. Ya. Bukan 1-2 kali, berpuluh-puluh kali. Ya. Bahkan tak terhitung jumlahnya. Berdoa. Karena keputusan besar. Dan efeknya besar, saudara. Nah, di sini Paulus doa supaya apa? Supaya sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. 2003 kita memilih yang baik terus, gitu. Jangan salah pilih. 2023 salah pilih, aduh, ya toh. Yang efeknya sangat negatif. Membuat kita menyesal bertahun-tahun. Betapa ruginya. Ya, betapa ruginya. Mungkin kita kurang berdoa. Nah, 2022 kalau Anda review hidup kamu sendiri saja menilai, ini nggak ada orang tahu. Kamu sendiri saja. Ya. Tahun 2022 yang lalu, apa yang sudah terjadi dalam hidupmu? Adakah engkau salah pilih? Kamu sendiri yang tahu. Adakah kamu salah ambil keputusan? Kamu sendiri yang tahu. Mengapa bisa salah ambil keputusan? Mengapa bisa salah pilih? Kurang doa. Ya. Kurang berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga salah memilih. Salah mengambil keputusan. Ini bisa berakibat fatal mungkin. Ke depan kita tidak tahu. Ya. Dalam hidup ini ada banyak orang datang sama saya konseling. Ada yang salah menikah lah, ada yang salah masuk sekolah lah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Wow, saya bilang, ya. Banyak orang ketika mau memutuskan sesuatu yang besar dalam hidup mereka, mereka tidak cukup banyak berdoa di hadapan Tuhan. Ya. Padahal kita perlu banyak berdoa. Karena kita mau memilih yang benar, yang baik, yang membawa efeknya positif. Jangan yang merugikan kita nanti. Bahkan merugikan kita tidak sebentar. Berpanjang-panjang waktunya. Itu tidak baik. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Menjelang hari Kristus. Oh, ya baru satu orang konseling sama saya. Ya. Seorang konseling pada saya. Ya. Dia bilang, Pak jangan kasih tahu orang saya gay.
Oh, saya bilang, ya. Bapak jangan melihat saya jijik. Oh, enggak, saya bilang. Saya tidak melihat orang jijik, saya bilang. Ya. Saya hanya mau menolong, saya bilang. Saya mau menolong kamu. Ya, begitu. Wow, dia cerita bagaimana proses dia bisa jadi gay. Ya. Dibuat oleh gurunya. Ya. Pada waktu dia SMP atau SMA, saya lupa. Ya. Akhirnya dia menjadi gay, katanya. Wow, sekarang dia tahu dia sudah salah. Dia mau bertobat. Wow. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba baca di sini katanya apa? Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Sebuah tekad, sebuah keputusan. Ya. Sekarang dia susah hati. Ya. Susah hati dan berkali-kali dia berusaha bunuh diri. Berkali-kali dia berusaha bunuh diri, ya, dan tidak mati-mati. Saya bilang, ya, jangan begitu, ya. Dan saya bilang sekarang kamu harus konsentrasi, kamu harus menyesali, kamu harus bertobat sungguh-sungguh, kamu harus ini, ya, menyesali itu dan kamu harus minta kekuatan dari Tuhan. Saya belum pernah ketemu orangnya, konseling lewat WhatsApp. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba lihat ya, banyak orang jalan hidupnya sungguh ya, setelah sampai kepada sebuah titik, hidup begitu kacau, dan mau putar kembali, susah, bagaimana mau putar lagi. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terutama yang masih muda-muda di sini semuanya, masih muda-muda, waktumu masih panjang. Sekali kamu masuk, ya, sekali kamu masuk, itu no return, ya, returnnya terlalu jauh, U-turnnya terlalu jauh. Ya. Saya selalu ingat pepatah orang Hakka bilang, ya, yin cui pa ka cho long, nam yin cui pa nyip cho hong. Ini pepatah. Ya. Hal yang paling ditakutkan, hal yang paling ditakutkan dari seorang wanita adalah salah menikah. Dan hal yang paling ditakutkan dari seorang pria adalah salah jurusan. Ya. Oh ya, mengerikan kalau sekali sudah salah. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdekat kepada Tuhan. Mari ketika kita belum ambil keputusan yang besar, kita sungguh-sungguh berdoa. Ya, bukan asal-asal kita berdoa, tapi sungguh hati serius kita berdoa. Adakah wanita di sini yang muda berdoa serius di hadapan Tuhan bahwa kalau sekali kamu salah menikah, celaka seumur hidup, saudara. Bukan cuma wanita, ya, laki juga. Ya. Sekali kamu salah menikah, belum lama ini saya dikasih tahu, ya, bahwa si Anu, ya, kenapa dia melahirkan lebih cepat? Karena lagi hamil dipukul sama suaminya. Ya ampun, saya bilang. Kenapa bisa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat betapa mengerikan. Ya, betapa mengerikan. Sekali salah, betapa mengerikan. Nah, kenapa bisa salah? Tidak berdoa dengan serius mungkin pada waktu memilih, membuat keputusan itu. Padahal keputusan menikah itu keputusan yang sangat besar. Tidak main-main. Ya, sangat besar. Dan yang terakhir di ayat yang 11. Penuh dengan kebenaran, buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Hidup yang penuh dengan buah kebenaran. Hidup yang penuh dengan buah kebenaran, saudara. Oh, saya akan makan waktu terlalu banyak melanggar komitmen, ya, kalau menjelaskan betapa buah kebenaran, ya. Buah kebenaran, berapa banyak buah kebenaran 2022, saudara, sudah lewati. Dan Anda berbuah berapa lebat, saudara.
Berapa banyak orang yang sudah Anda tuntun kepada kebenaran. Ya. Saya agak terhalang oleh COVID. Ya. Walaupun demikian, ya, setelah COVID berhenti, sudah beberapa kali adakan blok kelas. Puji Tuhan, ya, banyak jiwa bisa dimenangkan. Dan coba Anda nilai sendiri apa yang kamu lakukan. Anda nilai sendiri, berapa banyak buah kebenaran yang sudah Anda hasilkan selama 2022. Adakah mau ditingkatkan di 2023? Adakah tekad? Adakah keinginan yang sangat kuat? 2023 saya harus lebih baik. Performance saya harus lebih baik. Adakah demikian? Ini penting, saudara. Karena Rasul Paulus bilang apa? Ya, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tuhan, lakukanlah sesuatu melalui saya. Mari saya ingin mengajak Anda untuk berseru demikian kepada Tuhan. Begitu juga jemaat yang di rumah. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, lakukan sesuatu melalui saya, Tuhan. Saya hanya alat-Mu. Do something through me. Lakukan sesuatu lewat saya. Maka lihatlah. Di mana Yesaya melihat kata-kata Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Yesaya berseru katanya apa? Utuslah aku, utuslah aku. Dia melihat malaikat berseru di hadapan Allah. Kudus, kudus, kuduslah dia. Dan Allah berseru, siapakah yang bisa akan aku utus? Dan Yesaya berseru, utuslah aku, utuslah aku. Dan kita bisa berseru, Tuhan, pakailah aku, pakailah aku. Jadi alat-Mu yang efektif. Pakailah aku, maka Tuhan akan memakai engkau. Karena engkau berserah dan engkau sangat menginginkan itu. Pakailah aku, pakailah aku Tuhan. Mari kita berdoa. Renungkanlah malam doa pertama tahun 2023. Apa tekad kamu di hadapan Tuhan? Apa tekad kamu? Sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan. Kamu sendiri yang tahu. Kamu sendiri yang buat tekad itu. Sehingga kamu sendiri yang menjalankannya. Dan kamu sendiri yang tahu kamu berhasil atau tidak. Tekad. Keinginan. Doa. Harapan. Di hadapan Tuhan. 2023 akan bagaimana? Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan apa yang patut disampaikan. Dan mohon berkat-Mu Tuhan, agar yang disampaikan tidak sia-sia. Melainkan benar-benar Tuhan, berguna di awal tahun ini Tuhan. Bagi semua yang mendengarkan, biarlah kami bersemangat di hadapan Engkau. Biar kami penuh dengan kemauan tinggi untuk melakukan kehendak-Mu. Dan bahkan berseru kepadamu, pakailah, pakailah aku Tuhan. Pakailah. Pakailah sisa waktu hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk memuliakan Engkau. Memuliakan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.